Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, dan inilah waktunya untuk kami dengarkan firman. Buka hati kami, supaya kami sungguh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tolong kami yang terbatas, kiranya pikiran kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan sederhana, sehingga ketika kami pulang keluar dari tempat ini, kami bisa belajar hidup di dalam ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Saudaraku, saya sangat menghargai perjuangan hidup saudara untuk belajar mencari dan mengenal Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah ya. Snow-nya cukup besar hari ini ya, angin juga, dan traffic juga hari ini karena Broncos game hari ini. Tapi saudara tetap punya hati untuk mau melayani, mau beribadah kepada Tuhan. Itu satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam hati kita untuk mencari Dia. Saudaraku, meskipun hari ini Broncos kalah, tapi saya harap kita semua tetap konsentrasi untuk dengarkan firman Tuhan ya. Saudara, ada seorang yang diminta dan diperintahkan oleh Tuhan untuk dia membuat kapal yang begitu besar. Tapi bukan untuk digunakan di lautan, bukan untuk mencari ikan, bukan untuk menjadi kapal bagi para penumpang. Dan ternyata semua ukuran dari kapal itu sudah dijelaskan sama dia. Ukurannya, modelnya, apa yang dia harus lakukan, semuanya sudah detail Tuhan sampaikan kepadanya. Kamu harus cari kayu yang seperti ini, kamu harus buat ukuran seperti ini, sekat-sekatnya semua sangat jelas. Tapi saudaraku, waktu diperintahkan seperti itu, belum ada hujan. Banjir belum ada, tanda-tandanya pun belum ada. Tetapi dia tetap taat. Dia tetap melangkah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena itu saudaraku, waktu dia sementara buat kapal yang besar itu, banyak orang menghujat, bahkan mentertawakan. Untuk apa buat? Apa gunanya? Tapi dia tetap membangun dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, meskipun menghadapi tantangan yang begitu besar, dan di dalam waktu yang sangat panjang, dia mengerjakan semuanya itu. Hari ini saudaraku, kita mau belajar tentang no. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mau belajar dengan satu tema hari ini, faith expressed through obedience. Ibrani pasal 11 ayat 7. Di sana dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bagian ini sangat jelas saudaraku. Dikatakan karena iman. Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saudaraku, ternyata iman itu melampaui sesuatu penglihatan manusia. Karena manusia biasanya mudah percaya ketika itu sudah kelihatan. Mudah untuk melangkah ketika dia sudah melihat di depannya itu ternyata ada harapan. Di depannya itu ada jawaban. Di depannya itu ada kepastian. Tetapi kalau kita belum melihat harapan, kepastian, kita belum melihat sesuatu, seakan semuanya tertutup,
seakan semuanya gelap, itu sangat tidak mudah. Karena manusia ini sangat visual, suka dengan sesuatu yang sudah kelihatan, sudah pasti, dan cukup sulit untuk percaya pada sesuatu yang belum pasti. Saudaraku, meskipun dikatakan Alkitab, Nuh belum melihat apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Alkitab katakan bahwa dia tetap percaya karena iman. Dia taat melakukan petunjuk, perintah, dan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Ini hal yang tidak mudah. Ini bukan perkara yang gampang. Kalau kita diperhadapkan dengan kondisi demikian, apakah kita bisa percaya dan kita bisa taat, kita bisa melakukan dan kita bisa melangkah? Saudaraku, Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat ini berbicara ketika Nuh baru mulai mau membangun batra. Ketika Tuhan sudah sampaikan kepadanya bahwa dia harus buat batra karena Allah akan menghukum bumi, dan dia harus membuat batra dengan model, ukuran, dan segala sesuatunya. Alkitab katakan setelah itu di pasalnya yang ke-22, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang Tuhan katakan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Demikian dilakukannya. Kejadian pasal 5 ayat 32. Saudara, ketika Nuh bangun batra, ternyata bukan waktu yang singkat. Waktu yang panjang. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Kejadian 5 ayat 32, di sana diberikan keterangan tentang umur Nuh. Di sana dikatakan, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. 500 tahun. Setelah itu langsung pembahasan pasal 6, saudara. Dan di pasal 6 ayatnya yang dan di pasal 7 ayatnya yang ke-6 dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi ternyata waktu Nuh masuk ke dalam batra, itu dia sudah umur 600 tahun. Ketika Tuhan perintahkan masuk ke dalam batra. Berarti kalau kita lihat rentan waktu, banyak penafsir mengatakan bahwa ada kemungkinan Nuh itu membangun batra sekitar 100 atau lebih tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Beriman dan tetap taat di waktu yang begitu panjang. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya menghujat dia, ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya menghujat Tuhan, ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya menertawai dia, yang menganggap dia orang bodoh, menganggap dia orang aneh, menganggap dia orang yang sangat unik ya. 100 tahun kemungkinan, sekitar 100 tahun dia bangun batra bersama dengan istri dan anak-anaknya. Itu bukan waktu yang singkat. Dia baru masuk di waktu dia sudah berumur 600 tahun. Ini berbicara tentang iman dan ketaatan yang teruji oleh waktu. Yang diuji dalam waktu yang begitu panjang. Namun Alkitab mencatat bahwa ia tetap membangun batra dalam kesetiaan, konsisten, tepat seperti yang Tuhan mau, modelnya, ukurannya, bahan-bahannya, dan semuanya. Tidak ada yang meleset. Saudara, kalau kita hari ini mengikut Tuhan, banyak sekali orang yang menganggap orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat dalam kebodohan. Di Alkitab juga ada katakan bahwa percaya kepada Yesus yang menderita di kayu salib itu sebuah kebodohan.
Itu sebuah batu sandungan. Bahkan sampai hari ini, banyak orang tidak mau percaya kepada Kristus. Banyak orang tidak mau percaya kepada Allah, apalagi melakukan perintahnya. Karena mereka berpikir bahwa percaya kepada Allah itu sesuatu yang tidak penting, tidak perlu. Allah itu tidak melakukan apa-apa untuk hidup saya, kata orang ateis. Gitu kan. Dan mereka melihat kita orang yang mengikut Allah seperti suatu kebodohan. Demikian juga Allah yang dialami oleh Nuh. Kurang lebih di dalam hidupnya, secara khusus waktu dia membangun Batra, dia menghadapi cemooh, hujatan, dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap beriman kepada firman Allah, dan dia tetap taat melakukan firman Allah, meskipun tantangan hal apapun menerpa kehidupan dia dan keluarganya. Dikatakan dia dan keluarga, ya bukan hanya Nuh secara pribadi, tetapi dia bisa memimpin keluarganya menghadapi tantangan arus zaman yang tidak mudah. Ini hal yang tidak mudah, saudara. Kita juga mungkin menghadapi hal yang begitu di dalam keluarga kita. Di dalam menuntun, menolong anak-anak kita, kita menghadapi hal yang tidak mudah. Tetapi Nuh, dia tetap berdiri di atas dasar iman yang kokoh terhadap apa yang Tuhan perintahkan, dan dia juga hidup di dalam ketaatan. Saudara, selanjutnya dikatakan di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tadi ayat waktu dia baru mulai bangun Batra. Tapi pasal 7 ayat 5 adalah ayat yang mengatakan dia melakukan segala yang diperintahkan Tuhan waktu mau masuk. Jadi dia sudah lakukan perintah Tuhan di awal waktu baru mau buat Batra, tetapi ternyata dia bukan hanya sampai buat Batra, tetapi dia juga mengikuti perintah Allah, masuk pada waktu yang Allah perintahkan. Ini hal yang sangat luar biasa. Ketaatan Nuh atas perintah Tuhan, bahkan mendorong keluarganya untuk taat kepada Tuhan, memimpin mereka kepada Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Kejadian pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, datanglah sepasang ini maksudnya binatang ya, hewan yang Tuhan suruh masuk. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Batra itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Coba saudara lihat. Jadi ternyata datangnya juga makhluk yang lain, ciptaan Tuhan yang lain, itu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dan Nuh pasti mengatur. Karena pasti ada yang besar, ada yang kecil. Dan dia harus menata segala sesuatunya. Tapi Alkitab katakan, mereka datang dan semuanya terjadi sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan mendatangkan binatang-binatang itu ke dalam Batra. Dan ternyata Nuh juga mengerjakan bagiannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, iman Nuh tidak lepas dari tindakan ketaatannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kisah air bah, semua terjadi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Kita melihat, saudaraku, dalam hal ini menunjukkan bahwa Nuh seorang yang menghormati Tuhan dan firman-Nya. Dia tidak melalaikan sedikit pun. Karena itu, saudara, ketika Nuh dikatakan karena iman, atau dia seorang yang beriman, ada latar belakang yang begitu panjang, saudara. Ada perjalanan hidup yang begitu panjang. Ada pengalaman dalam ketaatan kepada Tuhan yang begitu panjang, saudara. Bukan hanya dikatakan beriman hari ini, besok tidak. Dan terus menerus sepertinya dalam ketidaktaatan, ketidakkonsistenan, dalam ketidaksetiaan. Tidak, saudaraku. Ternyata Nuh menunjukkan bahwa dia punya iman. Dan dia hidup di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh pada apa yang Tuhan firmankan. Karena itu, Alkitab sungguh mencatat, karena iman. Jadi saksi-saksi iman itu melewati perjalanan yang begitu panjang. Bukan hanya tiba-tiba jadi seorang yang dikatakan beriman. Tapi sungguh orang yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah dan firman-Nya. Meskipun apa yang Allah perintahkan seakan sesuatu yang mustahil. Dan di mata manusia itu seakan aneh. Buat sesuatu yang belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Buat sesuatu yang belum kelihatan. Tapi beriman kepada kata firman.
Saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana supaya saya bisa mengerti perintah Allah seperti Nuh? Tidak ada cara lain, hanya ketika kita hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan, di dalam pergaulan dengan Tuhan. Dengarkan lagi nanti khotbah minggu yang lalu, saya nggak mau bahas lagi. Karena itu dikatakan, yang dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan di Alkitab itu secara spesifik bergaul dengan Tuhan itu ada dua. Satu Henok, yang kedua Nuh. Ya kan? Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia bisa mengerti perintah Allah. Dia dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau. Dan karena dia bergaul dengan Tuhan juga di dalam kekuatan iman yang berdasarkan kepada Allah, maka dia mampu melakukan segala sesuatu di dalam ketaatan seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan dan bukan sesuai dengan apa yang dia mau. Mungkin hari ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat sesuatu. Namun mungkin kita masih ragu. Mungkin kita masih bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi di depan gitu? Ketika saya lakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin ketika kita mau melakukan yang Tuhan mau, mungkin kita berpikir, apakah saya akan baik-baik saja di depan? Apakah saya dan keluarga saya akan tenang-tenang saja di depan? Ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, kita mungkin berpikir, Tuhan, kok apa yang Tuhan perintahkan itu mustahil bagi saya. Bahkan bukannya sampai di situ. Mungkin ketika kita sudah share dengan orang lain, orang mungkin bilang, ini sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang bisa mencelakakan hidupmu dan keluargamu. Ini sesuatu yang bodoh, jangan lakukan. Seringkali hikmat manusia dipakai oleh setan untuk membuat kita melenceng dan tidak tepat pada sasaran apa yang Tuhan mau. Karena itu betapa pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik. Supaya mereka dipakai Tuhan, mengarahkan kita sesuai dengan hikmat Tuhan. Mungkin ketika kita sudah dengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di waktu ke depannya, ujung-ujungnya dengan segala keraguan, ketakutan, dengan segala pemikiran dari orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita mulai goyah. Saya cari jalan lain aja deh, yang lebih aman. Gitu. Saya cari jalan lain aja yang lebih nyaman, gitu kan. Terkadang kita mulai goyah. Tapi saudaraku, ketika kita belajar dari Nuh hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kalau kamu sudah dengar firman Allah, kalau Tuhan sudah perintahkan kamu akan satu hal, melangkah saja dengan iman, maju saja dengan iman, dengan hati, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang punya rencana yang terindah di dalam hidup kita, untuk kita hidup di dalam rencana, kehendak dan maunya Dia, dan semua yang Tuhan rencanakan itu adalah sesuatu yang indah. Saudaraku, saya suka dengan video satu ini. Kita mau lihat videonya ya.
Terima kasih. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan itu sudah selalu mengarahkan kita, memimpin kita kepada apa yang indah yang Dia sudah sediakan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita. Tapi sering sekali dalam ketidaktaatan kita tidak mau beriman kepada apa yang Tuhan mau. Kita tidak mau taat kepada apa yang Tuhan arahkan. Kita mencari jalan kita sendiri dengan segala godaan, dengan segala tantangan, dengan segala arus dunia yang hari ini terus-menerus menerpa kehidupan kita. Kita cari jalan sendiri, cari pemikiran sendiri, cari akal sendiri. Padahal Tuhan sudah sediakan sesuatu yang indah, meskipun kita belum melihat. Meskipun kita belum merasakan. Meskipun seakan segala sesuatunya itu tidak ada harapan. Tapi ketika Tuhan mengarahkan kita kepada sesuatu, saudara, Dia tidak mungkin mencelakakan orang-orang yang Dia kasihi dan yang mengasihi Dia. Karena itu saudara itu kita perlu merenungkan. Kita perlu mengevaluasi diri kita hari ini. Dan kita perlu sadar bahwa belajar, mengikuti, dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan memang ada banyak tantangan, memang ada banyak hambatan. Tapi segala sesuatunya akan menolong untuk mendewasakan iman kita. Tetapi berjalan sesuai dengan hikmat dunia, berjalan sesuai dengan hikmat dunia adalah kebodohan yang akan mendatangkan kehancuran. Sekali lagi, berjalan sesuai dengan perintah, kehendak Tuhan, arahan Tuhan. Memang kita akan banyak menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan. Kita akan banyak air mata, ratap tangis. Tetapi semuanya itu akan mendewasakan iman kita sampai kita tiba pada apa yang Tuhan janjikan. Tapi berjalan sesuai dengan hikmat dunia adalah kebodohan yang akan mendatangkan kehancuran bagi hidup saudara dan saya dan bagi keluarga kita. Bahkan bisa jadi bagi persekutuan di mana kita ada. Karena itu saudaraku, apa yang hari ini Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Apa yang hari ini Tuhan minta kepada kita? Taat saja. Jalan saja. Hal-hal di depan saya akan urus. Bagaimana kita bisa melakukannya? Bergumul dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun saudara dan saya selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah kepada apa yang Tuhan mau, kepada apa yang Ia rencanakan. Tapi pertanyaannya, maukah kita taat? Maukah kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi di depan, saya sudah dengar firman Tuhan, saya sudah dengar apa yang Tuhan mau dalam persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, maka saya mau melangkah. Saya tahu firman Tuhan pasti benar, ya dan amin. Tuhan tidak mungkin mencelakakan hidup saya. Saya mau melangkah dengan iman. Saya mau melangkah dengan keyakinan. Karena itu, maukah kita taat?